Embryo 2020 adalah sebuah film yang menceritakan mitos atau kejadian misterius yang selalu terjadi, tepatnya berada di sekitar area salah satu gunung yang ada di Chili. Suatu hari, dua sejoli bernama Kevin dan Evelyn memutuskan untuk berkemah di gunung tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi. Rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pernyataan tentang sebuah gunung Snow Devil Chili, di mana Snow Devil gunung misterius dan dipercaya sebagai pusat aktivitas luar angkasa. Dalam catatan ufologi Chili dan dalam sejarah gunung Snow Devil itu sendiri, selama lebih dari 2 dekade, warga kota kecil di kaki gunung telah diganggu oleh banyak kejadian misterius yang melibatkan makhluk luar angkasa. Banyak wanita lokal mengaku telah melihat cahaya aneh sebelum diculik oleh makhluk aneh. Kemudian, scene selanjutnya memperlihatkan sepasang kekasih bernama Kevin dan Evelyn yang berencana untuk berkemah di Gunung Snow Devil. Singkat waktu, mereka berdua sudah mendirikan tenda dan menikmati malam di depan api unggun. Kevin sangat mencintai Evelyn. Saat itu, dia memberikan kejutan kepada Evelyn dengan sebuah cincin lamaran pernikahan. Di satu sisi, Evelyn nampak senang. Dia pun menerima lamaran Kevin dan tersenyum bahagia. Setelah mereka beristirahat dan tidur, tiba-tiba Evelyn terbangun pada pukul 3 pagi. Evelyn mendengar suara dari luar. Dia berusaha memberitahu Kevin tapi nggak bangun. Akhirnya Evelyn memberanikan diri untuk mengecek keluar tenda. Tapi namanya masih dini hari, ya di luar hanya terlihat gelap gulita. Tanpa khawatir, Evelyn mencoba menghampiri sumber suara itu. Berbekal sebuah senter kecil, Evelyn menemukan Evelyn seperti terhipnotis. Dan sebuah cahaya aneh menyorot wajah Evelyn bersamaan terdengarnya suara-suara aneh. Sesaat kemudian, Kevin terbangun setelah bermimpi buruk. Ia panik tidak menemukan keberadaan Evelyn. Tanpa menghiraukan dedemit penghuni gunung, Kevin berusaha mencari pacarnya ke sana ke sini. Kevin menemukan senter Evelyn yang terjatuh, tapi tidak menemukan keberadaannya. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Kevin berhasil menemukan keberadaan Evelyn. Namun betapa terkejutnya Kevin melihat Evelyn dalam kondisi tanpa busana dengan dipenuhi cairan seperti susu kental manis. Takut terjadi sesuatu, Kevin memeriksakan Evelyn ke dokter. Nampaknya semenjak peristiwa itu membuat Evelyn syok dan seperti orang bingung. Namun saat dokter tengah memeriksa, setelah membeli udut dan kopi, Kevin kembali untuk melihat keadaan Evelyn. Terlihat Evelyn membunuh si dokter lalu memakannya. Pada saat itu juga Evelyn tidak sadar dengan apa yang ia lakukan. Melihat peristiwa ini, Kevin kaget. Namun akhirnya dia memilih untuk tidak melaporkan Evelyn dan membawanya kabur. Kemudian cerita terus bergulir kepada kejadian di masa lalu, tepatnya pada 12 tahun yang lalu. Terdapat sekelompok kru film akan melakukan syuting di Gunung Snow Devil Chili. Sebuah rekaman video dari seorang kameramen selalu memperlihatkan aktivitas perjalanan mereka hingga tiba di Gunung Snow Devil. Namun pada saat malam hari, ketika mereka tengah melakukan syuting di Gunung Snow Devil, mereka mendengar suara aneh sesaat sebelum salah satu aktor bernama Yuri tiba-tiba menyerang aktor wanita bernama Paulina. Setelahnya, Yuri merekam dirinya bersama Paulina dalam kondisi sekarat. Selanjutnya cerita kembali kepada Kevin dan Evelyn. Dengan kondisinya sekarang, Kevin tidak tahu apa yang dialami pacarnya.
Namun di satu sisi, Evelyn dapat mengingat beberapa peristiwa di mana waktu itu seekor makhluk aneh sejenis alien sepertinya telah memperkaos Evelyn. Kemungkinan besar benih yang ditanam alien itu ikut andil dalam perubahan sikap Evelyn. Di tengah perjalanan, Kevin menepi untuk mengisi bensin. Sambil menunggu, Evelyn pergi ke toilet umum. Di sana beberapa pria abok sempat memperhatikan Evelyn, dan salah satunya menghampiri Evelyn untuk mencoba menggodanya. Teriakan pria itu membuat teman-temannya serta Kevin datang menghampiri. Secara tidak sadar, lagi-lagi Evelyn membunuh dan memakan pria hidung belang tersebut. Meskipun Kevin tidak sanggup melihat Evelyn, tetapi dia tetap melindungi Evelyn dan membawanya pergi jauh mencari tempat aman. Atas tindakan Evelyn pada peristiwa pembunuhan terhadap seorang dokter, polisi berhasil mengetahui identitas mereka berdua. Dan saat ini, polisi tengah melakukan pencarian kepada Kevin dan Evelyn. Di sisi lain, diperkenalkan seorang petugas bernama Steven, yang sepertinya tengah memeriksa sebuah bukti video di laptop, di mana itu tidak lain adalah kasus 12 tahun yang lalu dan 4 tahun setelahnya. Dalam kasus belakangan itu telah terjadi kasus misterius di Snow Devil. Sepasang kekasih turis asing mencoba berlibur di Gunung Snow Devil. Dokumentasi video memperlihatkan bagaimana pada waktu itu aktivitas mereka di Gunung Snow Devil terlihat baik-baik saja. Namun begitu malam tiba, sebuah rekaman video memperlihatkan si wanita yang bernama Vira merekam dirinya sambil berlari ketakutan. Setelah kejadian itu, mereka berdua dinyatakan hilang. Polisi sudah mencari sampai beberapa hari, tapi tidak menemukan hasil. Memang Gunung Chili selalu dijadikan tempat wisata turis asing maupun orang Chili. Namun ada salah satu tempat di gunung itu yang ditutup dan dilarang masuk oleh orang-orang. Suatu ketika, akhirnya Vira berhasil ditemukan dengan helikopter. Terlihat dia seperti orang linglung. Tenemos buenas noticias. La encontraron. Ya mire ya la luz. No hay ningún problema con usted. Masih pada tahun yang sama, Vira memiliki keluarga baru dan melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Rafaela. Rafaela tumbuh menjadi anak yang pintar, tapi dari kepolosannya, dia mengaku sangat menyukai luar angkasa. Sehari-hari Rafaela selalu menggambar jenis-jenis alien dan mengklaim bahwa mereka adalah teman. Suatu malam, Vira mulai panik ketika ia merasakan aktivitas asing dari luar rumah. Lantas dia segera menghampiri putrinya, lalu menyembunyikan Rafaela di tempat aman. Vira mencoba merekam peristiwa itu sebagai bukti. Terlihat sosok makhluk alien mencoba memaksa masuk ke dalam rumah. Masih dalam ketakutannya, Vira melihat suaminya di luar rumah tengah tersorot oleh cahaya misterius. Saat itu, Vira mengatakan bahwa ini belum waktunya. Tolong jangan ambil putri kami. Scene kembali kepada Kevin dan Evelyn. Di saat pelarian Kevin membawa kabur Evelyn, dia tidak sempat mengurus mobilnya yang mogok. Akhirnya dia berjalan kaki dan meminta tumpangan kepada pengendara mobil yang lewat. Beruntung ada pengendara wanita baik yang mau memberi tumpangan. Di saat mereka masih berkendara hingga malam hari, Evelyn dan si wanita masih tetap terjaga. Sementara Kevin lelah dan tidur di bangku belakang. Kemudian, tanpa diduga-duga, Evelyn mulai kembali melakukan aksinya. Si wanita pun tergoda rayuannya yang kebetulan memang lesboy. Ketika Kevin tersadar, Evelyn dan si wanita menghilang. Kevin kembali panik dan berteriak mencari keberadaan Evelyn. Sampai akhirnya dia menemukan Evelyn sedang memakan si wanita. Kali ini Evelyn sangat terganggu dan melarikan diri masuk ke dalam hutan. Karena sudah tidak tahan lagi, Kevin menghubungi 911, mengatakan bahwa pacarnya telah membunuh. Kemudian sesaat setelah menutup telepon, tiba-tiba Kevin dihampiri 3 warga lokal bersenjata pemburu alien yang menodongkan pistol kepadanya. Mereka memaksa Kevin untuk memberitahu keberadaan Evelyn. Akhirnya mereka melakukan pencarian di kabin terdekat di tengah hutan. Di sana mereka melihat sosok Evelyn keluar dari kabin. Kevin sangat terkejut melihat perubahan Evelyn. Terlihat sebuah tangan alien merangkul pundak Evelyn dari balik kegelapan.
Niatnya 3 warga lokal ingin memburu, tapi mereka semua malah dihabisi oleh makhluk tersebut. Kemudian, Kevin ditemukan Stephen dalam kondisi berdarah-darah. Saat diinterogasi, Kevin menunjukkan keberadaan Evelyn. Dan cerita pun selesai. Nah, dari kabar selanjutnya, berita televisi menjelaskan telah terjadi peristiwa pembunuhan di kabin kosong yang berujung orang hilang, di antaranya Kevin, Evelyn, dan petugas Stephen. Setelah diselidiki, ternyata Stephen terbukti telah menyelewengkan barang bukti dari kasus polisi lama, yaitu kasus Paulina 12 tahun yang lalu, di mana sebenarnya Yuri adalah pacar Paulina, dan sekarang dia ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Paulina dan 2 orang kru filmnya. Namun sampai saat ini, jasad Paulina masih belum bisa ditemukan. Yang kedua adalah kasus yang sempat terkenal. Keluarga Vira dinyatakan menghilang secara misterius. Seorang tetangga mengaku dia sempat mendengar suara teriakan dan sebuah cahaya aneh dari rumah Vira. Dari beberapa kaset video rekaman yang ditemukan, membuat kasus ini berdampak besar di komunitas lokal maupun di pers nasional. 2 kasus tersebut pernah ditangani oleh seorang polisi, tidak lain adalah Stephen. Selain itu, petugas Stephen telah diskors untuk sementara waktu karena psikologis dan alkohol. Di rumahnya ditemukan sebuah buku sketsa dengan ilustrasi yang dibuat sendiri, menggambarkan makhluk yang dilihatnya saat penculikan saudaranya. Namun petugas menolak semua cerita Stephen dan mengatakan bahwa pada kenyataannya itu hanya salah tafsir atas fakta, karena Stephen dalam keadaan abok dan siksaan yang disebabkan oleh kehilangan saudaranya dalam bertugas, mengungkap kasus-kasus lain yang pernah ada di Gunung Snow Devil. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Embryo. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!